Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selanjutnya kita akan bahas pengolahan data pada modul B, proses perlakuan panas pada logam. Dari teori dan dari praktikum, kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah proses pengerasan pada baja, yaitu kita ingin memunculkan fase martensit dengan melakukan proses quenching. Lalu yang selanjutnya kita melakukan precipitation hardening dengan melakukan quenching pada paduan aluminium dan melakukan aging, artificial aging pada berbagai temperatur sesuai dengan data teman-teman ataupun sesuai dengan video praktikum yang teman-teman telah nonton. Lalu yang selanjutnya kita juga melakukan proses rekristalisasi pada tembaga yang sudah di-roll. Jadi tembaganya sudah di-roll, lalu dilakukan proses pemanasan di berbagai temperatur, dan nanti kita akan evaluasi kekerasannya. Pertama, kita memiliki data kuantitatif di praktikum ini. Yang pertama adalah kekerasan baja sebelum dan sesudah dikeraskan. Atau di sini prosesnya hanya quenching tanpa tempering. Nah, bajanya ini silakan disesuaikan dengan data teman-teman, baja apa saja yang diketahui. Secara umum nanti akan ada baja kotak, ada baja bulat. Itu memiliki komposisi yang berbeda. Nah, dari situ teman-teman coba lihat dari nilai kekerasannya, mana yang merupakan baja karbon yang lebih rendah, mana yang memiliki karbon yang lebih tinggi, dan apa aja fenomena yang terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah kekerasan aluminium setelah proses aging. Lalu yang nomor 3, kekerasan tembaga setelah direkristalisasi atau dipanaskan. Ya, jadi kita memiliki 2 baja kotak dan baja bulat. Nah, di sini 2 baja ini eh, 2 baja ini nanti dilihat teman-teman sebelum dan sesudahnya kekerasannya berapa, lalu dirata-ratain, ini juga dirata-ratain, rata-ratain, lalu dilihat di kurva kekerasan terhadap eh, sebelum atau sesudah, yaitu proses ya. Jadi nanti ada sebelum dan sesudah. Ini pertama kita punya baja kotak, misalkan menggunakan bar, kita buat kalau baja yang bulatnya begini, lalu sesudahnya misalkan ya begini, lalu satu laginya kira-kira begini gitu ya. Nanti silakan dianalisis. Kenapa naik, kenapa turun, kenapa kenaikannya sekian, ini kenapa sekian, kira-kira gitu. Untuk kekerasan aluminium, itu kita punya waktu aging 10 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal kekerasan terhadap waktu aging. Nanti teman-teman akan dapat sekitar, ini kan pakai nilai rata-rata, dapat misalkan seperti ini, 4 titik, lalu coba dihubungkan dengan garis, harusnya ini garis titik-titik ya, bukan garis nyata. Garis putus-putus. Nah, begitu ya, dihubungkan, lalu perhatikan apakah dia naik, apakah dia turun, kenapa dia naik lalu turun, ataupun ya nanti tinggal teman-teman lihat. Nanti bisa juga seperti ini, jadi dia turun dulu lalu naik lalu turun lagi, ya, kira-kira kenapa? Itu juga dianalisis. Lalu selanjutnya adalah kekerasan tembaga. Kekerasan tembaga, eh, apa namanya, waktunya itu dan temperaturnya itu bervariasi. Ada temperatur 800, 400, dan 100, dan waktunya ini 120 menit, ini 10, 15, 30, 45, dan 90. Kalau ini tidak digunakan kurva, tapi teman-teman lihat nanti akan langsung bandingkan nilai kekerasannya. Pertama dengan beda temperatur dulu mungkin, lalu beda waktu bisa dilihat, silahkan dianalisis.
Nah, ya, bandingkan kekerasan kedua sampel baja dari sebelum dikeraskan dengan sudah dikeraskan. Mengapa kekerasannya berubah? Nanti teman-teman silakan detail bahas tentang kurvanya. Bandingkan kekerasan tiap sampel aluminium yang telah di-aging. Apakah ada tren kenaikan atau penurunan? Ini jelaskan juga. Apakah sama dengan teori yang tadi sudah kita bahas di teori atau tidak? Lalu yang nomor 3, bandingkan tiap data rekristalisasi, perkirakan apa yang terjadi pada sampel. Jadi dari nilai kekerasannya, coba teman-teman perkirakan apakah sudah terjadi rekristalisasi atau grain growth ataupun yang lainnya dari nilai kekerasan tersebut. Itu untuk proses perlakuan panas. Jadi analisisnya hanya berputar pada 3 hal ini. Demikian untuk analisisnya.